Jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nabila Airasati dengan NPM 24782 Jadi pada video kali ini kita akan mengetahui mengenai intent-based networking. Eh, jadi di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu mengeksplor Cisco intent-based networking website, kemudian mengenalkan intent-based networking dengan Cisco DevNet, lalu mengeksplor IBN community request dan membagikan milik sendiri. Yang pertama, setelah saya explore sendiri videonya di sini, Simply put, your network exists to connect your people and devices with applications to run your business. di sini ada pertanyaannya, ada apa yang dimaksud dengan intent-based networking? Tadi kedengaran itu adalah eh, Plainly put, your network exists to connect your people and devices jadi koneksi itu ada untuk with applications to run. menghubungkan kita dengan aplikasi dan bisnis. Jadi di sini tuh jaringan itu gunanya untuk mengkoneksikan seluruh orang-orang di seluruh dunia dengan aplikasi dan menjalankannya untuk bisnis. Hmm, Lalu yang di kedua itu ada setidaknya beri 2 alasan kenapa harus menggunakan IBN. Jadi menurut saya 2 alasan mengapa kita harus menggunakan IBN itu, yang pertama itu adalah untuk eh, konektivitas. Jadi kita eh, nggak bakal jauh-jauh yang namanya eh, koneksi terhubung dengan seluruh dunia. Jadi maka dari itu eh, jaringan itu, konektivitas hubungan itu tidak akan bisa terpisahkan sa- dari kita sendiri. Lalu tadi dari video itu alasan yang kedua adalah IBN itu digunakan untuk urusan bisnis. Jadi misalnya kalau kita punya bisnis, kita dapat mengenalkan bisnis tersebut ke semua orang melalui koneksi dan jaringan itu. Lalu di sini part 2 ada introduksi mengenai intent-based networking dengan Cisco DevNet. Berikut linknya. Kembali lagi, jadi setelah saya lihat ke dalam websitenya, pertama itu langkah pertama untuk memulai dan melakukan hands-on dengan coding adalah itu mendaftar akun di Cisco DevNet dan mulai mencoba lab interaktif serta sandbox. Lalu dengan penggunaan IBN, apa yang harus terjadi jika jika seorang pemilik bisnis itu menjelaskan sebuah intent ke dalam jaringan? Jadi, jaringan akan secara otomatis menerjemahkan intent tersebut menjadi kebijakan, lalu melakukan konfigurasi dan terus memverifikasi bahwa intent tersebut berjalan sesuai harapan. Lalu yang ketiga, mengeksplor IBN community request dan membagikan pengalaman kita sendiri. Nah, setelah membaca beberapa intens dari anggota komunitas, dua di antara hal yang menurut saya
menarik dan itu adalah yang pertama Intent untuk memprioritaskan traffic aplikasi penting seperti video conference. Lalu ada Intent untuk mengisolasi perangkat yang terdeteksi terinfeksi malware atau virus. Lalu, di sini ada buat sendiri harapan Intent di Jesco DevNet website. Yang pertama itu ada, eee, kontrol otomatis jaringan lab komputer kampus. Jadi di sini tuh penjelasannya adalah seperti saat jam kuliah dimulai, jaringan otomatis itu akan memblok jaringan akan otomatis memblokir akses ke media sosial dan membuka akses ke platform pembelajaran seperti, eee, Moodle atau Google Classroom. Kemudian setelah jam selesai, akses dikembalikan normal. Jadi itu, untuk aware untuk, eee, membuat para mahasiswa itu fokus untuk tetap belajar tanpa membuka akses ke media sosial. Jadi mereka akan penggunaan terhadap lab komputernya itu, mereka hanya akan fokus menggunakan lab komputer itu hanya untuk belajar saja, bukan untuk berselancar di sosial media. Mungkin bisa, mungkin kita memang tidak bisa jauh-jauh dari sosial media, tetapi yang namanya waktu belajar terutama jam kuliah, alangkah baiknya hal-hal seperti itu dijauhkan terlebih dahulu karena akan mengganggu fokus sendiri. Lalu di sini, ada refleksi, ada nggak kasus case lain yang untuk IBN dan lainnya dari yang saya temukan dari 3 website di atas. Lalu tipe skill programming apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan intent based networks? Jadi kasus lain yang telah saya pikirkan selain 3 ke atas untuk 3 di atas, untuk IBN adalah, ya IBN juga tuh bisa digunakan untuk memanajemen jaringan kampus besar secara otomatis. Lalu pengaturan jaringan smart city, kemudian mengoptimalisasi jaringan untuk sistem kendaraan otonom dan IoT industri. Lalu, tipe programming skill apa yang saya butuhkan untuk mengembangkan Intent-Based Network? Yaitu keterampilan Python, pemrograman API, seperti RESTful API. Kebetulan di pemrograman jaringan satu, mata kuliah itu, saya juga belajar mengenai pemrograman API seperti RESTful API yang guna eee, juga menggunakan Python dan menjalankannya melalui Postman. Mungkin hanya itu saja untuk lab kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan saya, eee, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.